selamat pagi, selamat hari Minggu. Yang tadi bangun pagi sudah berdoa, yang sudah mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan sehat dan ada sukacita. Siapa? Ayo angkat tangan. Ya, banyak sekali ya. Semoga pagi hari ini adik-adik semuanya sehat, terus bahagia, dan sudah makan, perutnya sudah kenyang. Sekarang saatnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah siap? Yang sudah mandi, tadi pagi dibangunin mamanya dia. Ayo, hari ini hari Minggu, mandi. Yang semangat mau mendengarkan cerita firman di Minggu pagi hari ini. Nah, tapi adik-adik yang sudah siap, boleh silakan ambil duduknya. Ambil Alkitabnya beserta buku untuk ayat hafalannya. Dan jangan lupa ya adik-adik bawa pulpen. Sudah siap perlengkapan perang kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang adik-adik boleh duduk manis sambil menonton video ini. Walaupun kita beribadahnya dari jarak jauh, tapi kakak berharap adik-adik tetap video ini bisa menguatkan hati, pikiran adik-adik bahwa kita harus tetap bersyukur. Apapun keadaan kita sekarang, karena ada wabah corona, kita harus tetap bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Oke adik-adik, gimana? Kakak tes dulu ya. Ada sukacitanya pagi hari ini. Yel-yel kita. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Fantastis. Yes. Nah, kakak tes sekali lagi ya. Adik-adik di rumah, kalau kakak bilang apa kabar adik-adik, adik-adik di rumah lakukan gerakannya ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Lakukan aja ya. Kakak tes ya. Halo, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Yes. Iya, good. Anak Tuhan Yesus harus tetap semangat, harus tetap sehat, jaga kesehatannya ya. Sekarang kita mulai ibadah kita Minggu pagi hari ini 14 Juni 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita mau doa pembukaan dulu yang akan dibawakan oleh Kak Erni. Silakan Kak Erni. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh dalam keadaan sehat, dan saat ini kami akan memulai ibadah online kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di rumah kami masing-masing, dan biarlah hati kami tetap penuh sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Hati-hatiku
memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Kak Santa dan Kak Emma akan bernyanyi, adik-adik mengikutinya, oke? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, jangan berzina. Kita kedelapan, jangan mencuri. Kita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke adik-adik, saat ini kita bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya
Baiklah adik-adik, saatnya kita akan doa pengampunan dosa. Marilah kita minta pengampunan dari Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat, khususnya dalam 1 minggu ini. Mari kita ambil sikap berdoa dan ikuti doanya ya. Ya Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik kakak semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun udah hampir 3 bulan kita nggak pernah lagi ibadah bareng di gereja, tapi kakak harap adik-adik semua tetap semangat beribadah di rumah. Kita doakan semoga bumi kita ini boleh cepat pulih dari virus COVID-19. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan itu diambil dari Mazmur 150 ayat yang ke-6 yang isinya adalah biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Nah, untuk adik-adik yang sudah hafal, videonya boleh dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya supaya untuk ibadah minggu depan boleh ditampilkan di ibadah online kita. Oke adik-adik, tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Biarlah yang mendapat memuji Tuhan, haleluya, amin. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepadamu. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperbuat kepadamu. Amin. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk bersama-sama beribadah, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, terlebih dahulu kami memohon ampun untuk segala dosa-dosa yang telah kami perbuat melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Biarkanlah Engkau tetap mengingatkan kami agar tetap hidup kudus di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, beri mereka selalu panjang umur, kesehatan, dan berkat-berkat dalam pekerjaan. Biarkanlah Engkau tetap memberikan kedua orang tua kami hikmat kebijaksanaan dalam membesarkan kami dan membimbing kami dalam pelajaran kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa untuk setiap jajaran pemerintahan
yang ada di bangsa dan negara ini. Berkati mereka, lindungi mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami mau berdoa Bapa untuk pemulihan yang hanya daripadamu untuk bangsa dan negara ini. Engkau tahu ya Bapa, apabila bangsa dan negara ini saat ini sedang mengalami adanya virus COVID-19, kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas segala penyakit dan Engkau akan memulihkan bangsa dan negara ini. Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka lakukan dalam satu hari ini, Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka. Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini, biarkanlah dari hati kami ini, kami memohon dan meminta untuk Engkau berikan berkat-berkat yang hanya daripadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan posisi berdoa, kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me. Shalom, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan sukacita kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir di hati kami, sehingga kami setia untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Inang kasihi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Semuanya diperhatikan Alkitabnya ya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang Inang kasihi, firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan tentang kemahakuasaan Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana ternyata Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah menciptakan seluruhnya itu di dalam 6 hari. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan pada hari yang ketujuh, adik-adik? Iya, benar. Pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Lalu Allah memberkati hari itu, menguduskannya. Sehingga pada hari yang ketujuh kita semua anak-anak Tuhan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu 6 hari Tuhan menciptakan. Diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya segala sesuatu yang ada. Sekarang Inang coba, adik-adik masih ingatkah penciptaan Tuhan pada hari pertama sampai hari ke-6? Adik-adik, apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang pertama? Betul, Tuhan menciptakan terang, ada siang dan ada malam. Diciptakan terang itu untuk membedakan mana siang dan mana malam. Lalu pada hari yang kedua apa yang diciptakan Tuhan? Betul, pintar. Pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala, memisahkan mana yang daratan dan mana yang lautan. Dipisahkan melalui cakrawala. Lalu yang ketiga apa yang Tuhan ciptakan, adik-adik? Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Lalu pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ada apa misalnya? Ada bintang, ada matahari, ada bulan. Benda-benda penerang diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Lalu pada hari yang kelima, Allah menciptakan segala ternak dan binatang melata yang ada di darat dan yang ada di udara. Burung-burung Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Lalu pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan apa? Ayo, siapa? Ih, pintar semua adik-adik Inang. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan Inang, Tuhan menciptakan adik-adik.
kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Karena apa? Kita dibentuk Allah dari debu dan tanah, lalu Tuhan menghembuskan roh kehidupan kepada kita sehingga kita memiliki napas kehidupan. Lalu kita dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Adik-adik yang Inang kasihi, kalau Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, kalau Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang, lalu Tuhan menciptakan hewan-hewan, ada gajah, ada ayam, ada bebek, dan lain sebagiannya melalui firman Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kenapa kita menjadi ciptaan Tuhan yang istimewa? Karena kita dibentuk Allah. Dibentuk Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dibentuk Allah dari debu tanah. Dan kita diberikan roh kehidupan, napas kehidupan yang dari Allah. Oleh karena itu, sebagai ciptaan Allah yang diciptakan dengan begitu istimewa, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diciptakan dengan sungguh sangat istimewa. Bagaimana adik-adik kita yang diciptakan Tuhan dengan istimewa? Kebersyukuran apa yang harus kita tunjukkan? Sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, kita diberikan tugas yang istimewa pula oleh Tuhan. Apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk merawat, untuk memelihara, untuk mengusahakan semua ciptaan Tuhan yang ada yang lainnya. Seperti kita harus menjaga tumbuh-tumbuhan itu, kita harus merawat tumbuh-tumbuhan itu, kita harus menjaga juga hewan-hewan itu supaya tidak punah. Itulah tugas kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Ternyata bukan hanya sebagai tugas kita adik-adik, tetapi itu juga adalah suatu tanda rasa kebersyukuran kita, suatu tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita dengan sangat istimewa. Karena itu adik-adik di rumah harus bilang, aku bersyukur telah menjadi ciptaan Tuhan. Dan karena aku bersyukur, maka aku akan memelihara, maka aku akan merawat, aku akan menjaga ciptaan Tuhan yang lainnya. Bagaimana cara kita adik-adik untuk memelihara, untuk menjaga ciptaan Tuhan yang lainnya? Kita harus menjaga lingkungan kita yang pertama. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, kita juga boleh membantu mama kita untuk menyiram bunga supaya tumbuhan itu hidup dengan baik. Lalu yang ketiga, kita juga harus menjaga kelangsungan hidup semua binatang yang ada. Jangan kita jadi ikut membunuh dan membinasakan mereka sampai akhirnya mereka menjadi punah. Tetapi kita harus benar-benar menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya sebagai tanda kebersyukuran kita kepada Tuhan karena kita diciptakan dengan begitu istimewa. Jadi adik-adik semua yang di rumah, nanti Inang minta sama kalian semua untuk menuliskan besar-besar dan ditempelkan di meja belajarnya bahwa adik-adik adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menciptakan kami dengan istimewa, Tuhan yang membentuk kami dari gambar dan rupa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur
atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, untuk selalu menjaga lingkungan kehidupan kami, untuk kami mencintai lingkungan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh memelihara, boleh merawat ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhanlah selalu senantiasa memberikan kesehatan, memberkati mereka dan juga memberikan sukacita yang berlimpah. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik Horong 2 dan Horong 3. Hari ini Kak Mega bakal kasih kalian ide, yaitu kegiatan sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah selama 1 minggu ini. Nah, tema kita hari ini yaitu Aku Bersyukur Menjadi Ciptaannya. Kita ketahui bahwa dalam kitab Kejadian pasal 1, di sana kita dapat membaca bahwa dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, coba kita baca lagi ya di rumah. Kita ketahui bahwa pada hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala dan air, hari ketiga Tuhan menciptakan pohon dan tanaman, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, hari kelima Tuhan menciptakan ikan-ikan dan burung-burung, serta hari keenam Tuhan menciptakan hewan dan manusia. Nah, begitu banyak kan ciptaan Tuhan yang sudah dapat kita rasakan dan kita nikmati selama ini.
Nah, atas segala ciptaan Tuhan yang telah ada ini, kita patut bersyukur dan merawatnya. Nah, untuk mewujudkan rasa syukur itu, kakak punya kegiatan untuk adik-adik semua. Kegiatan ini dinamakan menulis tabel bersyukur. Nah, adik-adik, ini adalah tabel bersyukur. Kalian bisa membuatnya di kertas ataupun di buku tulis ya. Pertama, kalian membuat judulnya yaitu tabel bersyukur. Lalu di bawahnya kalian membuat nama lengkap dan horong. Dan di bawahnya lagi kalian menggambar tabelnya seperti ini. Dan kalian bisa isi seperti yang pertama di hari Senin, misalnya aksi bersyukur yang telah kalian lakukan yaitu berdoa, membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, dan seterusnya. Kalian bisa membuat aktivitas apapun yang telah kalian lakukan, lalu kalian tuliskan di sini yaitu sebagai bentuk bersyukur kalian dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Dan di tabel paling kanan yaitu adalah paraf orang tua. Jadi kalian meminta kepada orang tua kalian untuk mengisi parafnya di bagian sana ya. Nah, setelah adik-adik selesai mengisi tabel bersyukur, adik-adik sekalian bisa memfoto hasilnya dan mengirimkan fotonya kepada guru-guru sekolah minggu ya. Dapat dikirimkan hari Minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa membuat tabel bersyukurnya di rumah ya. Semangat terus, sampai jumpa minggu depan.